Permisa Tawaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita kepada ciri orang yang ketiga yang nantinya termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang memperbaiki ketauhidannya kepada Allah di bulan Ramadan. Apatah lagi pada saat yang sempit ini, pada saat kita di sekarang ini diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita menghidupkan rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berserah diri, dengan mengaitkan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah dengan ketentuan Allah yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz semenjak zaman azali, yaitu 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Maka inilah momentum kita. Ramadan tiba, kemudian masa pandemik juga belum berakhir, di mana orang banyak yang ekonominya mengalami kesulitan, di mana banyak orang yang ruang geraknya terbatas. Maka inilah kesempatan kita untuk menghidupkan ketawakalan kepada Allah pada hal yang berbeda daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Ketauhidan ini sangat penting karena inilah nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketauhidan ini tidak bisa ditukar nilainya dengan apapun. Walaupun kita diberikan dunia dan segala isinya, maka ketauhidan ini kita tidak bisa ganti, tidak bisa tukar dengan materi-materi dunia apapun bentuknya. Apa itu ketauhidan? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengaitkan hidup kita dengan ketentuan Allah dan berserah diri secara penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita tentang ketauhidan, Rasulullah SAW pernah menceritakan dahulu pada masa Bani Israel ada 2 orang pemuda yang merupakan yang sedang musafir, yang sedang melakukan perjalanan jauh. Maka pada jalur itu mereka harus melewati sebuah kampung. Di kampung itu, di negeri itu, negeri penyembah berhala. Maka setiap orang yang akan melewati jalur tersebut, yang akan melewati negeri tersebut harus memberikan sesembahan kepada berhala mereka. Maka 2 pemuda tadi masuk ke dalam negeri tersebut dan mengatakan, kemudian mereka ditangkap dan diminta untuk memberikan sesembahan kepada berhala penduduk kampung tersebut. Maka kepala suku berkata, berilah sesembahan apa saja, walau hanya dengan seekor lalat. Maka yang pemuda yang satu, karena khawatir nanti tidak bisa menjual barang-barang dagangannya yang telah dititipkan oleh orang-orang kampungnya, pengusaha-pengusaha kampungnya untuk dijual di negeri yang lain. Khawatir kalau ini tidak selamat, harta tidak selamat, dan aku dibunuh, maka kasihanlah anak dan istri di kampung. Nanti bisa dijahatin oleh para pengusaha tersebut, karena harta mereka aku bawa. Maka dia memberikan sesembahan dengan seekor lalat saja. Kemudian dia pergi, dibebaskan untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Sedangkan pemuda yang satu lagi, karena dia bertauhid kepada Allah, memahami ketentuan yang Allah telah gariskan kepadanya, bahwa anak istri yang dia tinggalkan, dia tidak tinggalkan kepada manusia, tetapi dia tinggalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia siap menerima konsekuensinya ketika akidahnya diganggu, ketika akidahnya dicoba ditawar-tawar, maka dia tidak mau memberikan sesembahan, memberikan apapun untuk berhala tersebut. Maka dia pun dibunuh di dalam kampung tersebut. Sementara pemuda yang tadi yang sudah selamat, kemudian di dalam riwayat tersebut dikatakan digigit oleh binatang berbisa di padang pasir,
dan mati juga di padang pasir tersebut. Maka keduanya berada di hadapan Allah. Yang satu dimasukkan ke dalam neraka, yang satu dimasukkan ke dalam surga, hanya karena seekor lalat. Maka jadikanlah momentum Ramadan ini untuk memperkuat ketauhidan kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Pahamkan kepada mereka tentang konsep rizki. Pahamkan kepada mereka tentang tujuan utama ataupun tujuan daripada kehidupan kita berumah tangga. Tujuan kita diberikan kehidupan di dunia. Apa yang harus kita kejar? Apakah keridhaan Allah dengan janji-janji di akhirat, atau hanya dengan mengharapkan mengejar materi-materi dunia yang hanya sementara saja? Maka Ramadan mari kita jadikan sebagai momentum untuk madrasah pendidikan terhadap keluarga kita. Setelah maghrib kita berbuka, kita sempatkan sebentar sebelum kita pergi salat tarawih untuk membaca Al-Quran. Nanti setelah pulang tarawih dilanjutkan dengan kajian-kajian. Bisa saja sang ayah membuka kajian akidah, membuka kajian tentang akhlak, membuka kajian tentang adab, membuka buku menceritakan tentang bagaimana kehidupan para sahabat. Tentunya ini akan menjadi suatu momentum yang langka, di mana pada bulan Ramadan Allah sedikit melembutkan hati orang-orang yang khusyuk di bulan Ramadan. Pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita perjuangkan ketauhidan kita kepada Allah. Termasuk di bulan Ramadan ini, kita menjaga akidah anak-anak kita dari serangan-serangan liberalisme, sekularisme, dari serangan-serangan kehidupan, fitnah-fitnah zaman modern, dari segala kelalaian-kelalaian. Ajak mereka untuk benar-benar mengenal Allah. Jangan biarkan mereka asyik dengan game online. Jangan biarkan mereka asyik dengan goyangan-goyangan yang dapat merusak akhlak dan adab mereka, dengan goyangan-goyangan yang bisa mengumbar aurat mereka. Karena itu sama saja memberikan kesempatan bagi kedua orang tuanya nantinya untuk dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tanggung jawab kita. Ketauhidan mereka adalah didik dan ajaran kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kalian ini adalah para penanggung jawab, para pemimpin, dan tiap-tiap kalian kalian adalah penanggung jawab dari apa yang telah kalian terima amanah selama ini. Pemirsa Tawaf TV, insya-Allah akan kita lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut. Jangan sampai pindah channel, tetap di Tawaf TV.